Jakarta. Nah, kita berada di sini tuh untuk mengerjakan tugas kenusataraan yang diberikan oleh mata pelajaran PKN. Perkenalkan, saya Melci. Saya Iren, Saya Alicia, dan 3 teman kita yang berhalangan untuk hadir yaitu Angel Clarissa, Violeni Delin, dan Charlene Si Putri. Langsung kita lihat aja kali ya. Ayo cek Let's gitu. go. Pada bagian sini merupakan masa pada saat Belanda datang ke Jakarta dan mendirikan VOC. Di sini terdapat miniatur ya, miniatur kapal yang digunakan VOC pada saat itu. Dan di bagian sini terdapat lengkap sejarahnya dan gambar-gambar yang bisa kita lihat. Dan kapal yang ada di situ kemungkinan merupakan miniatur ini. Kehidupan di masa Tarumanegara dimunculi dengan masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Seperti contohnya di sebelah sini. Dari segi teknologi, muncul kemampuan mengupam atau mengasah alat-alat batu. Di sini kita bisa melihat bekas asahan-asahan yang telah ditemukan di geologi Indonesia. Pada masa ini bisa dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus, seperti pembuatan gerabah yang sudah maju, dan artefak logam serta pengerjaan kayu dan perahu. Di sebelah sana terdapat cara pemakaian alat batu. Halo, saya Angga Clarissa. Kali ini akan membahas rempah-rempah dan juga senjata yang menjadi sejarah dalam penjajahan Belanda dan termasuk dalam sejarah yang ada di Kota Tua. Hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia adalah pencarian rempah-rempah oleh bangsa Eropa mendorong penjajahan di Indonesia. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah. Pasalnya, rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Eropa sebagian besar terdapat di Indonesia. Jenis rempah-rempah yang dicari oleh orang Eropa adalah cengkih, pala, dan lada, yang nilainya sempat melebihi logam mulia seperti emas. Bangsa Eropa pertama yang menggunakan pengaruhnya di wilayah Indonesia adalah Portugis dan Spanyol. Kedua bangsa tersebut mendarat di Maluku yang kaya akan pala dan rempah lainnya. Bangsa Portugis kemudian bekerja sama dengan kerajaan Ternate untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah terkait dengan kolonialisme, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang akan menjadikan magnet yang menarik orang Eropa dan menguasai Indonesia. Ada 7 jenis rempah-rempah penghasil kekayaan Indonesia. Selanjutnya kita melihat peninggalan dari arkeologi yang ditemukan di Jakarta memiliki ciri yang serupa dengan kompleks gerabah gunung. Dengan ciri serupa yang tersebar hingga sampai ke daerah aliran Sungai Citarum dan Sungai Bekasi termasuk wilayah Jakarta hingga Banten. Di sini merupakan rangka manusia dari situs Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Bisa dilihat di sini.
pada zaman itu. Bisa dilihat di sini ada koin Arab, koin Belanda. Sebelah sini juga dari yang terkecil sampai terbesar. Ini merupakan mata uang rupiah. Besar banget ternyata. Sedangkan di sebelah sini adalah rea uang kertas. Ini pada masa pendudukan Jepang. Di sebelah sini adalah uang kertas setelah kita merdeka. Ini merupakan uang kertas pada masa Jenderal Sudirman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke dalam masa di mana Jakarta merupakan sebuah kampung besar. Di sini ada beberapa peta yang dapat terlihat, yaitu peta Jakarta dan juga beberapa foto-foto zaman dahulu dengan peninggalan-peninggalan kelompok masyarakat di Betawi, penduduk Omelanden. Dan sini ada lemari-lemari besar dan juga di sebelah sini lebih lanjutnya ada meja-meja dan juga lemari-lemari. Serta di situ juga ada peninggalan-peninggalan dari lahirnya sebuah kota, yaitu kota Jakarta. Saya Evelyn, saya dari sastra Inggris. Sekarang saya berada di Museum Sejarah Jakarta. Sekarang saya akan membahas salah satu prasasti di museum ini. Lalu di sini ada Prasasti Tugu yang merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruma, ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbu, Kecamatan Koje, Jakarta Utara. Lalu di sini ada Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari lokasi penempatan Prasasti Cirautan. Lalu di sini ada Prasasti Ciaruten. Dan pada prasasti ini terdapat 2 telapak kaki dan prasasti berbahasa Sanskerta serta huruf Pallawa, yang artinya sebagai berikut. Inilah tanda sepasang telapak kaki Dewa Wisnu atau pemelihara. Ialah telapak yang mulia Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Lalu ini adalah alat-alat untuk mereka bercocok tanam serta produksi pembuatan batu-batu untuk membuat alat bercocok tanam mereka. Nah, lalu di sini ada batu-batu yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang akan dibuat untuk senjata. Di sini ada cara pemakaian alat batu. Alat serpi baik yang diretus maupun tidak biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tengah, dan jempol. Serpi berukuran besar dipakai dengan digenggam dengan seluruh tangan. Serpi dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, atau mengupas sesuatu. Sementara beliung dalam pemakaiannya harus dikenakan pada gagang. Nih, dari sini merupakan terbentuknya apa nih? Kota modern ya. Lalu selanjutnya di sini ada biografi yang menjadi Jakarta dari April 1905 hingga 1999. Tuh. Di sini juga menjadi kota megapolitan Jakarta. Sini kita bisa lihat banyak sekali gambar-gambar yang sepertinya Jakarta juga sampai sekarang masih seperti ini ya. Tingkat urbanisasi dan meledaknya penduduk yang ada di Jakarta. Di sini Jakarta pada masa kini kita bisa lihat. Senjata yang dapat saya jelaskan adalah mengenai pedang berdarah yang memang tersimpan di Museum Fathahillah. Pedang berwarna abu muda itu telah mengadili ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang melanggar hukum Belanda yang berlaku saat itu. Bercak noda pada pedang dari sekitar abad 16 sampai 18 itu seakan terlihat seperti bekas darah walaupun pedang yang dipamerkan merupakan replika. Pedang itu terlihat kokoh dengan gagang berbentuk pipa tebal, pedang yang menjadi saksi perjuangan pribumi pada masa lalu. Ada juga meriam cetbang. Cetbang juga dikenal sebagai bedil, warastra, atau meriam coak. Merupakan senjata jenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Ada 2 jenis utama dari cetbang. Cetbang bergaya timur dan bentuknya mirip meriam Cina dan diisi dari depan. Dan cetbang bergaya barat yang berbentuk mirip meriam Turki dan Portugis diisi dari belakang. Sekarang kita memasuki ruangan balai kota. Saat kita memasuki ruangan ini, kita dapat melihat di sini tuh tempat dibentuknya tempat
jenderal-jenderal memiliki meeting bersama ya teman-teman. Ruangan ini disebut ruang sidang Dewan Kota Praja. Di sini kita bisa melihat timestamp lini masa perubahan isi gedung. Gedung apa yang kita bahas? Gedung Balai Kota. Balai Kota. Di sini kita dapat melihat sebuah persamaan dari Stadhuis Amsterdam dan Stadhuis Batavia. Jadi ini merupakan balai kota yang ada di Amsterdam dan ini balai kota yang ada di Jakarta. Mereka seperti menyamakan keduanya biar memiliki feeling yang sama seperti rumah mereka yang dulu. Nah, terus setelah balai kota, kita merubahnya menjadi Museum Jakarta. Saat melihat sebuah rangkaian raksasa ini, Anda pasti bertanya-tanya, apa ini? Ini merupakan lemari buku Scherpenkast. Bentuknya sangat besar dan megah karena hanya digunakan untuk jenderal-jenderal. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Chalenci Putri, dan seperti yang ada pada gambar, saya akan menjelaskan mengenai Meriam Tsoa. Para pengunjung pasti menyebutkan nama Meriam Si Jagur saat ditanyakan koleksi yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Sehingga, seiring berjalannya waktu, Meriam Si Jagur ini menjadi ikon dari kota tua. Namun, berbeda dengan Meriam Si Jagur, banyak sekali orang yang masih asing dengan Meriam Tsoa. Nah, Meriam Tsoa ini merupakan senjata jenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada masa Kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya, sekitar pada tahun 1293 sehingga 1527 Masehi. Meriam yang terdapat di museum ini memiliki panjang 234 cm, tinggi 76 cm, dan tinggi 79 cm dengan corak kepala naga. Penggunaan meriam dikatakan digunakan oleh armada laut Kerajaan Majapahit dan pada akhirnya juga dipakai oleh para bajak laut serta kerajaan pesaing di Nusantara. Seperti yang ada dilihat di museum, tidak ada penjelasan spesifik yang terpapar di museum sendiri. Tapi kita dapat simpulkan bahwa pada bagian awal tahun 1527 dituliskan bahwa kapal Portugal mendekati pelabuhan Kalapa. Namun sebagian pasukan dihalangi serta juga dibantai oleh pasukan Fatahillah sehingga kapal berbalik ke Malaka. Dikatakan alasan tertentu yang menjadi alasan kenapa pasukan Portugis balik ke Malaka itu disebabkan oleh keberadaannya meriam ini. Jadi kita lagi ada di penjara bawah tanah nih. Ini ada dua penjara ya. Bisa dilihat di sini. Ini penjara yang satu dan di sini ada satu lagi. Dari sebelah sini bisa dilihat bagian dalamnya seperti itu ya. Di bagian dalam seperti ada apa itu ya, bola-bola. Bentuknya ini seperti setengah lingkaran gitu ya, dengan ini jaring untuk mereka bisa lihat dunia luar. Sebelah sini juga ada kurang lebih sama ya. Iya, dengan bagian model dalam. yang sama. Ya, dengan ada bola-bolanya juga. Bola-bolanya mungkin ini untuk mereka kerja kali ya, atau enggak untuk mengikat kaki mereka mungkin. Iya ya. benar, pakai rantai gitu ya. Iya, agar mereka nggak berkeliaran mau keluar gitu. Ini juga sama. Masih ada beberapa penjara bawah tanah dengan model yang sama ya.